Saya cuma ingin mengatakan bahwa One Piece tidak usah ditakuti. Foto dulu. Atau spill sedikit Pak. Ini sama Buya Mbaya ini kangen. Urusannya supranatural. Ya. Kerjasama untuk kesadaran iklim. Iya. Ya. Untuk SDGs, kesadaran iklim macam-macam. Apresiasi apa Gu? Mungkin sedikit. Ketua Wahid Foundation, Yeni Wahid, menemui Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota pada Jumat 22 Agustus 2025. Pertemuan itu membahas peluang kerja sama Wahid Foundation dengan Pemprov DKI dalam mendukung agenda lingkungan dan Sustainable Development Goals atau SDGs. Fokus program diarahkan pada pelestarian lingkungan, pengelolaan sampah, serta pemberdayaan ekonomi perempuan di wilayah pesisir dan Kepulauan Seribu. Menurut Yeni, kegiatan ini akan dilakukan melalui pelatihan penyadaran lingkungan, pengolahan sampah rumah tangga, hingga penerapan circular economy agar sampah dapat bernilai ekonomi. Yeni menambahkan, program tahap awal akan difokuskan di Kepulauan Seribu dengan melibatkan fasilitator untuk melatih ibu-ibu membuat kria dari plastik dan mengolah sampah organik menjadi kompos. Ia menegaskan, sampah plastik bisa diubah menjadi peluang ekonomi bagi warga pesisir, khususnya perempuan. Yeni juga mengapresiasi komitmen Pemprov DKI dalam isu lingkungan, termasuk penanaman 50.000 pohon mangrove. Kolaborasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran iklim sekaligus menambah pendapatan masyarakat. Dan lain sebagainya, kita akan melakukan pelatihan penyadaran tentang kebutuhan untuk mempertahankan lingkungan hidup kita, pengolahan sampah secara benar, lalu kemudian memberdayakan perempuan-perempuan, terutama di daerah pesisir, untuk lebih sadar lingkungan, lalu kemudian circular ekonomi, ya, ekonomi yang memastikan bahwa pengolahan sampah itu benar, sampah plastik tidak jadi masalah besar, tapi bisa diolah dengan baik. Lalu juga ada green economy, di mana perempuan bisa mendapatkan keuntungan dari sampah yang dihasilkan. Itu yang kita sedang gagas. Tadi macam seperti itu. Ya. Tanggapan dari Mas Pram sendiri bagaimana? Ya, Mas Pram memang sudah menjadi salah satu prioritas beliau. Beliau diangkat menjadi salah satu ketua, bukan menjadi salah satu ya, ketua kota-kota besar di dunia. Nah, salah satu program utamanya yang dilihat oleh dunia adalah keberhasilan DKI dalam program lingkungan hidup. Jadi udah pas lah kita memang mau gerak ke arah sana. Ini untuk membantu ibu-ibu terutama di masyarakat di tingkat komunitas terbawah supaya bisa lebih punya kesadaran tentang perubahan iklim, dan yang kedua mereka bisa mendapatkan berkah dari sampah yang dihasilkan dari rumah tangga. Itu kan perlu pelatihan, perlu ada fasilitator yang akan kita datangkan yang misalnya melatih ibu untuk bikin kria-kria dari plastik dan lain sebagainya, atau kemudian plastik sampah-sampah yang ada diolah jadi kompos dan lain sebagainya. Nah, itu yang sedang mau kita buat. Program terdekatnya itu akan dilaksanakan di mana? Di Kepulauan Seribu itu yang paling utama, atau pesisir, daerah pesisir. Nah, kalau mangrove, pemerintah DKI kan Pak Pram mengatakan sudah menanam 50.000 pohon mangrove. Jadi kan sudah upaya yang sangat konkret. Nah, saya sangat apresiasi sekali. Untuk kerjasama ini itu berarti bersama investor atau apa? Kalau kami terus terang dari Wahid Foundation, kami sudah punya program dengan PBB. Ya, jadi mitra kami adalah PBB, sekaligus dengan pemerintah DKI, ya, sekaligus dengan pemerintah DKI. Ya. Mbak ini mau isu lain dong. Soal ini kan lagi rame nih tunjangan buat rumah DPR ini kan disorot di tengah ekonomi ini, gimana pendapatnya? Aduh, 3 juta sehari, kos-kosan, saya juga mau sih jadi pengusaha kos-kosan kalau bisa nyewain 3 juta per hari gitu ya. Tapi saya rasa gini ya, saya mengimbau semua pejabat untuk lebih menahan diri di tengah ekonomi yang sedang sangat sulit ini, rakyat sedang menjerit. Kita juga harus lebih menahan diri untuk tidak mengambil-ambilkan uang untuk kebutuhan-kebutuhan dan kebutuhan primer. Nah, jadi fasilitas-fasilitas pejabat, yuk kita kurangi. Tapi betul-betul uang pajak rakyat itu dipakai untuk kebutuhan rakyat. Misalnya apa? Subsidi untuk UKM dan UMKM. Itu jauh lebih penting untuk dilakukan. Nah, programnya pemerintah DKI, contohnya ya, subsidi pajak atau penghapusan pajak untuk rumah di bawah 2M, rumah di bawah 650 juta. Gunakan uang rakyat ini betul-betul untuk program-program seperti itu. Jadi meringankan rakyat. Jangan kemudian malah
fasilitas pejabat jadi beban untuk rakyat. Itu sih. Artinya yang 50 juta ini sebenarnya yang 50 juta tunjangan perumahan per bulan itu sebenarnya tidak terlalu penting diberikan kepada anggota DPR gitu di tengah ekonomi yang secara Dihitung aja dulu, menurut saya hampir semua rata-rata anggota DPR itu sudah punya rumah, ya. Dan kalaupun di Jakarta belum punya rumah, saya rasa apakah harus 50 juta harga sewanya? Nah, jadi mungkin dan kemudian ada juga kan kompleks DPR yang sudah ada, kenapa itu tidak dimaksimalkan aja sih, digunakan kembali gitu ya Bu? itu sudah ada ya, kalau memang rusak ya direnovasi. Karena yang saya tahu rata-rata rumah dinas anggota DPR itu dipakai untuk stafnya, itu nggak ditempati sendiri oleh anggota DPR-nya, padahal sudah disediakan, negara sudah menyediakan kompleks perumahan untuk DPR. Itu seharusnya itu bisa dimaksimalkan. Soalnya ini kalau soal rencana bangun museum Gus Dur di Ciganjur gimana? Sudah ada update lagi atau mau lanjut? Ya, kita sedang masih menyusun dulu rencananya akan seperti apa, dan kemudian nanti kalau sudah ada update baru kita akan lapor ke Pak Gubernur. Kita sangat mengapresiasi bahwa anggota DPRI bersedia mensupport ya soal perizinan dan lain sebagainya. Jadi kami sangat mengapresiasi. Nah, ini kalau misalnya kalau Almarhum Gus Dur masih ada melihat ada anggota DPR digaji seperti itu, apa yang akan Almarhum Gus Dur bilang? Kira-kira Kalau ya. Almarhum Gus Dur kan sudah jelas, Almarhum Gus Dur nggak akan cuma bicara, Apa kira-kira? malah bertindakan dan sudah tahu. Teman-teman semua sudah tahu Gus Dur dulu sikapnya seperti apa. Gus Dur dulu kan dilengsarkan oleh DPR karena upaya-upaya beliau dalam memberantas korupsi sudah didukung oleh DPR. Iya, kita sama-sama tahu itu sudah bagian dari sejarah, sudah dicatat oleh sejarah. Posisi Gus Dur clear, ya, bahwa wakil rakyat harusnya betul-betul mewakili suara rakyat. Jangan kepentingan pribadi yang didahului. Ini ada Oke, One Piece. Oke, saya buka pintu ya. Waduh. Udah. Ini kenapa Mbak? Kenapa tuh namanya? Apa sih? One Piece ini. Apa yang emang Dari dulu saya sudah nonton. Kan saya kecil-kecil. Atau sebagai ada pemerintah, Pak? pesan-pesan terselubung gitu terhadap pemerintah mungkin. Saya cuma ingin mengatakan bahwa One Piece tidak usah ditakuti. Tidak perlulah diberangus, tidak perlulah dihapus. Itu ekspresi saja. Justru harus menjadi introspeksi dari pejabat. Kenapa sih kemudian rakyat mengambil simbol One Piece? Ya, kenapa rakyat kemudian mau mengutarakan ekspresinya dengan memakai tokoh fiktif? Bukan karena ada ketidakpuasan. Itu harus jadi introspeksi kita semua. Nah, saya hanya ingin mengatakan bahwa nggak usah takut pada simbol One Piece. Ini cuma tokoh kartun kok. Kalau kita betul-betul melaksanakan tugas pelayanan masyarakat, nggak perlu takut pada tokoh-tokoh semacam itu, pada simbol-simbol semacam itu. Oke? Ya, ini ada tawaran dari Pak Pang nggak untuk jajaran komisaris gitu misalnya? Alah. Kalau ditawarin ya. Sudah cukup. Saya ya, insya Allah. Saya saat ini nggak bisa ini. Saya komisaris di bank. Di bank itu dibatasi. Bank swasta. Ya, saya diwawancari di bank swasta, bukan bank pemerintah ya. Jadi saya murni orang swasta. Saya bukan pejabat. Ya, saya juga kerja seperti kalian semua untuk dapat penghasilan. Ya. Jadi saya betul-betul nggak ada terikat dengan pemerintah apapun, justru mau membantu pemerintah dengan program-program supaya bisa membawa kesejahteraan buat masyarakat. Kalau ditawarin? Nggak bisa, karena komisaris bank itu ada pembatasan. Ya, jadi sudah jelas ya.